Ini contoh-contoh penglihatan Zakaria. Padang terbuka yang dijaga malaikat dengan tembok berapi. Tembok berapi ini adalah malaikat dengan kekuatan kuasa kemuliaan. Ya, Zakaria 2 ayat 1-5. Ini menceritakan udah ini aja masuk sini. Ini kembali ke laptopnya baru kita masuk sini. Daniel 12 ayat 1. Ini catat ya. Daniel diberitahu bahwa air sama umat pilihan Richard tadi sudah kita baca ini, diluputkan dari aniaya Antikristus. Inilah Yesaya 35 ayat 1-11. Gambaran fisik keadaan padang gurun pengungsian. Di mana? Yesaya 35 ayat 1-11. Baca, inilah tempat ciri-ciri fisik padang gurun tempat kita nanti tinggal di sana. Wah, Alkitab itu jelas. Alkitab firman Tuhan itu tidak sepotong-sepotong, mesti jelas semua. Mesti clear. Clean and clear. Kalau clean and clear ini pasti ada yang paham. Nah, coba. Padang gurun dan padang kering akan berkirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar. Akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Dia bersorak-sorak. Bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Nah, ini semacam penguatan. Saya ini sedang menyampaikan kepada gereja Tuhan supaya kita yang lemah lesu, wow, rupanya ada tempat di mana Tuhan akan menjaga saya, memelihara saya. Jadi yang lemah lesu, wow, akan semangat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Orang diselamatkan di padang gurun, sementara yang di luar padang gurun dibinasakan. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Perhatikan cirinya. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, di tanah gersang menjadi sumber-sumber air, di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ini padang gurun menceritakan tempat sorak-sorai semarak Allah. Salah satu dikatakan dia tanah kering, tanah pasir yang hangat menjadi kolam. Dan di situ dikatakan ada serigala. Tapi ada tempat yang lain dikatakan tidak ada binatang buas. Berarti tempat padang gurun pengungsian bukan hanya satu tempat. Kenapa? Karena bumi ini besar. Jadi ada tempat-tempat yang akan disiapkan Tuhan. Di sini dikatakan ada serigala, ada tebu dan pandan. Wah, tebu dan pandan ini di daerah mana muncul? Ya, ini di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Nah, jadi yang masuk di situ orang Kudus, bukan orang Kristen. Ya, bahkan dikatakan orang yang tidak tahir tidak akan melintasi, dan orang-orang pandai tidak akan menggembara di atasnya. Jadi yang masuk ke sana orang benar, orang kudus, yang mengalami pencucian hidup, yang tidak lagi mengasihi dirinya, tetapi mengasihi Allah, telah meninggalkan segala keinginan daging. Daging ini sudah mati. Karena dikatakan di situ ada jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan, artinya orang yang tidak kudus, tidak suci, tidak disucikan, tidak akan melintasi.
Orang Pandir tidak akan mau. Nah, kemudian di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya. Tadi padahal serigala berbanyak. Berarti ada beberapa tempat. Mungkin nanti orang-orang di sekitar Timur Tengah, Eropa ada, di wilayah Amerika ada. Karena nanti semua gereja di seluruh dunia akan mempersiapkan diri. Karena waktunya akan sangat cepat. Masih ada tempat-tempat kudus. Di Indonesia ada nggak? Di Indonesia ada nggak? Ya harus ada dong. Dia yang memimpin kegerakan bagi seluruh dunia masih ada di Indonesia. Jangan khawatir, ada di Indonesia. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan, orang-orang yang diluputkan Tuhan dari aniaya akan pulang dan masuk surga dengan bersorak-sorai. Sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Di situ tempat pengungsian padang gurun. Alkitab sudah mencatat tempat di mana kita akan tinggal, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Wow, semua bilang, wow. Dan nanti di tempat ini seperti taman begitu kita masuk, sangka bicara begini. Nanti di kitab Wahyu, semoga kita sampai di sana. Ada pemimpin yang berkata, tidak akan ada penundaan lagi mengungsi. Akan ada berita seperti ini. Seperti kepada malaikat berkata kepada Lot, cepat, jangan berlambat-lambat, lari ke gunung, karena kebinasan akan datang. Di kitab Wahyu, nanti akan ada seorang pemimpin besar berkata, tidak akan ada penundaan lagi. Disitulah semua genap. Orang bergegas masuk ke tempatnya. Nanti kita akan tahu dong tempatnya. Karena perahunya udah siap. Wah, dasar gak Tuhan Yesus merancang ini semua. Alkitab ini dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Kalau Tuhan membukakan sesuatu tidak setengah-setengah, komplit, tempatnya dikasih tahu. Karena Alkitab dikatakan, nubuatan Daniel berkata, malaikat pemimpin besar itu akan menjaga bangsa pilihan Tuhan. Bagaimana cara menjaganya dikisahkan dari seperti taman Eden. Tempatnya seperti apa? Yesaya tuliskan. Wow. Bagian kita tinggal mengucapkannya. Mulai hari ini hiduplah kudus. Hiduplah sebagai orang benar. Jangan main-main dengan hidup kita hari-hari ini. Waktunya sudah dekat. Ini semacam pemberitahuan kepada Abraham tentang Tuhan akan memusnahkan Sodom Gomora. Pemberitahuan Tuhan kepada Nuh akan ada air bah. Tinggal waktunya berapa lama? Anda tahu, ini sudah cukup lama. Jadi waktunya sudah semakin singkat. Kembali ke laptop. Haleluya. Jadi Yesaya 35 Yesaya gambaran padang gurun pengungsian. Tidak ada lagi sakit penyakit. Di sana udah masuk. Yang tadi orang buta masuk nanti di sana. Waktu ada air di sana, di kolam, di tempat itu. Orang ke situ seperti Bethesda. Kolam Bethesda Anda tahu? Di Injil orang yang masuk sembuh. Di situ nanti tidak ada lagi yang timpang, tidak ada yang buta. Sempurna, orang mau nikah dengan Yesus. Disempurnakan semua di sana. Wow. Yang timpang akan melompat. Yang buta akan melihat. Di tempat padang gurun. Sukacita surga. Tanah berpasir menjadi kolam. Tumbuh tebu dan pandan. Ada binatang buas, ada juga yang tidak ada binatang buas. Hosea 2 ayat 14 ayat 20. Gereja Tuhan yang taat, yang masuk kepada gurun pengungsianlah yang disebut mempelai Kristus. Nah, mempelai adalah orang yang hidup, orang percaya yang hidup sampai kedatangan Tuhan. Dan itu di padang.
Coba, yang atas tadi. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan memuji dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggur di sana, membuat lembah aku menjadi pintu pengharapan, maka dia akan merelakan diri di sana dan terus. Nah, maka pada waktu itu demikianlah di padang gurun itu. Lihat, di padang gurun itu dikatakan, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busuk panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Di padang gurun tidak ada lagi busuk perang, panah, tidak ada lagi kesusahan. Aku akan menjadikan engkau istriku. Ini siapa? Urusan. Gitu? Untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga aku akan mengenal Tuhan. Mempelai adalah orang yang masuk kepada gurun manusia. Yesus mempelai pria surgawi. Makanya dikatakan oleh Paulus di Tesalonika, engkau yang sedang jangan dikasih nasihat supaya engkau mengerti bahwa jangan bersedih, jangan berduka, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, ya, ketika sangkakala berbunyi, ya, orang-orang mati di dalam Tuhan akan dulu bangkit. Orang yang mati di dalam Tuhan Yesus, mereka bukan mempelai, mereka yang disebut dengan undangan. Saya mau tanya, ketika pesta perkawinan, yang duluan hadir mempelai atau undangan? Jadi begitu juga kisah Giliati, tapi ini luar biasa. Paulus menjelaskan, jangan kau bersedih, bahwa suatu saat nanti mereka akan bangkit dari kematian, orang-orang mati di dalam Tuhan. Tadi ada satu, Pak, kalau gitu nanti dia sama ini. Saya mau kasih tahu, kalau sebelum masuk aniaya besar, kalau kita mati di dalam Tuhan, bersyukur hari-hari ini. Tapi jangan bunuh diri. Tadi ada Bapak berkata, Pak Pendeta, waduh, nanti kalau misalnya kita udah sungguh-sungguh kemudian ditangkap antikristus, kita bisa bunuh diri enggak? Ya enggak ada. Orang bunuh diri masuk neraka. Firman Tuhan mengatakan demikian, betul toh? Ya, waduh, ngeri juga Pak. Ya, tergantung Bapak. Kalau memang anugerah Tuhan, saya katakan begini. Mungkin lebih bagus kita hidup atau mati sebagai orang benar hari-hari ini, daripada nanti masuk aniaya Kristus ternyata kita tidak ikut mengungsi seperti dua calon mantu. Tapi kita nggak bisa berandai-andai. Kita harus mempersiapkannya masing-masing. Mana tahu kita rahasia hidup kita. Tapi kalau kita tahu bahwa kita harus berubah, ya berubah. Kita tahu kalau kita mau masuk dalam rancangan Tuhan yang sama, ikuti firman Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Tadi apa ini? Ya, tadi udah kita lihat ya. Tidak semua orang yang taat firman akan diungsikan ke padang gurun. Nah ini lebih jelas. Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Supaya kita jelas, walaupun kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melayani Tuhan, hidup kudus, hidup suci, kalau kita tidak percaya tempat pengungsian, seperti dua calon mantu, seperti istri Lot, kita akan masuk aniaya besar. Kalau kita orang kudus, seperti siapa? Dua saksi. Anda tahu kisah dua saksi yang dipakai Tuhan? Karena mereka dipakai Tuhan bernubuat di dalam berkabung. Dua saksi ini gak percaya tempat pengungsian tapi tertinggal. Akhirnya dia menguatkan orang-orang yang tertinggal, dan dia dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Tuhan. Tetapi akhirnya dia mati. Perhatikan baik-baik. Dua saksi mati, walaupun dia bisa mencegah, bisa berperang melawan
antek-antek antikristus. Tapi pada akhirnya dia mati. Wah, menjadi kesukaan di seluruh dunia. Tetapi Alkitab mencatat, tiba-tiba 3 hari kemudian orang itu bangkit. Kenapa? Dengarkan, ini penting. Tadi dikatakan gereja kudus Tuhan diungsikan di padang gurun 1260 hari. Ada hamba Tuhan yang diurapi, orang benar, tidak taat, akhirnya tertinggal. Tetapi dipakai Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang tertinggal. Dia berperang, diurapi Tuhan, dari mulutnya keluar api. Tetapi pada akhirnya dia mati. Alkitab mencatat dia mati. Tetapi kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena di hari ke-1260, berarti dia mati di hari ke-1257. Karena hari ke-1260 orang yang mati di dalam Tuhan bangkit. Orang yang di padang pengungsian tubuhnya diubahkan, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Jadi Alkitab menjelaskan semuanya dengan clear. Saya jelaskan ini, kalau lebih detail akan sangat lama, saudara. Dan ia diperkenankan, dengarkan. Siapa ia? Antikristus. Diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Tadi kita telah baca itu. Berarti orang-orang kudus akhirnya tertinggal, dihajar sama antikristus. Baca lagi Wahyu 13. Wahyu berperang melawan. Ayat yang lagi ya. Tadi ayatnya coba kembali ke lagi. Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Dengarkan. Wahyu 12 ayat 17 penting. Tadi Wahyu 12 ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun. Wahyu 12 ayat 14, dengan sayap burung nasar, perempuan itu mempelai Kristus dibawa terbang ke padang gurun, dipelihara Tuhan 3,5 tahun. Ayat 7. Mari, Wahyu 12 ayat 17. Perhatikan. Ketika gereja diungsikan di padang gurun, Lucifer keki, Lucifer marah, antikristus marah. Coba dengarkan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain. Dengarkan, perhatikan, please. Perhatikan. Lihat, waktu kita diungsikan di padang gurun, Lucifer marah besar karena dia mau membunuh perempuan yang melahirkan anak. Dia mau membunuh kita, orang-orang pilihan Tuhan. Punya rancangan. Coba, akhirnya marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Halo? Jelas Alkitab mencatat gereja Tuhan yang tertinggal, walaupun mereka taat firman, walaupun mereka melayani Tuhan, yang memiliki kesaksian Yesus adalah pelayan. Hamba-hamba Tuhan seperti 2 saksi, walaupun bertahan selama 1257 hari, tapi akhirnya mati, dibinasakan oleh antikristus. 2 saksi yang di Alkitab yang dipakai itu luar biasa adalah orang yang tidak percaya. Ini marah naga perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain dan menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi benar ada gereja percaya masuk aniaya, gereja yang tertinggal, gereja yang luput dari aniaya, gereja yang taat. Diungsikan, dijaga malaikat tempat itu. Mungkin seperti tempat ini. Kalau ini adalah tempat padang gurun pengungsian, siapapun tidak akan bisa masuk ke sini.
Mungkin mereka melihat bukan tempat ini seperti ini. Mungkin mereka lihat ada taman ke ada. Tetapi mereka tidak bisa melihat secara fisik jasmani. Sementara kita di tempat ini. Oh, haleluya. Jelas umat Tuhan? Kembali ke laptop. Mereka, kenapa? Dibantai oleh antikristus. Mereka tidak percaya pengungsian. Seperti siapa? Sekali lagi, seperti siapa? Dua calon mantu Lot. Jadi benar kata Yesus. Yesus sudah menjawab. Kita yang harus bergumul supaya mengerti, karena Yesus berkata, murid-murid bertanya, kapan kesudahan zaman? Apa tanda-tanda kedatangan anak manusia? Yesus cuma jawab, seperti zamanmu, begitulah kelak kedatangan anak manusia. Seperti zaman Lot, begitulah kelak kedatangan anak manusia. Dan semua kita mendapatkan penjelasan yang begitu jelas dari kitab Kejadian, kitab Yesaya, Hosea, Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Rasul Paulus, surat Rasul Petrus, surat Rasul Yohanes, kitab Wahyu. Wow. Semua menjelaskan hal yang sama. Dahsyat Tuhan kita. Kembali ke laptop. Wahyu 11. Ini Wahyu 11 ayat 3 sampai 12 ini tentang dua saksi. Kita gak usah baca deh. Habis waktu. Tahu tentang dua saksi? Ya, itu adalah contoh hamba Tuhan yang diurapi, dipakai Tuhan di akhir zaman dengan karunia-karunia luar biasa tertinggal. Akhirnya dia mati. Tapi 3 hari kemudian dia hidup. Itu adalah kebangkitan dari orang mati. Jadi Alkitab menjelaskan semuanya dengan clear. Dan aku memberi tugas kepada dua saksi supaya mereka bernubuat sambil berkabung berarti masa kesukaran. Jadi dua saksi ini ada di dalam masa kesukaran. Berapa lama? 1260 hari. Dengarkan, selama 1260 hari Tuhan memberi tugas kepada dua saksi, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di akhir zaman dengan karunia-karunia kesembuhan, karunia mujizat. Mereka bernubuat sambil berkabung, bernubuat meneguhkan gereja yang tertinggal, bahkan berperang melawan antikristus. Tapi kisahnya ini nanti dia akan juga mati dibantai, mayatnya diseret, dibiarkan mayatnya di kota, dikerubungi makan anjing. Kesukaan bagi seluruh dunia. Dua saksi ini mati, dibunuh, mayatnya dibiarkan. Tapi mengejutkan mereka semua di dunia. 3 hari kemudian dia bangkit. Karena apa? Udah masuk 1000 hari yang ke 1206. Hari ke 1260 diawali dengan apa? Kebangkitan orang yang mati di dalam Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Jadi kita 1260 hari di padang gurun. Di hari ke 1260 orang mati di dalam Tuhan bangkit, termasuk dua saksi. Termasuk siapa nanti? Musa, Abraham, Salomo, Daud. Sebutkan. Paulus. Oh, kalau saya punya waktu lebih banyak. Paulus katakan apa? Aku cemburu ilahi karena mempertunangkan engkau dengan mempelai. Tahu kenapa? Ya, ada kan aku cemburu ilahi. Kenapa Paulus cemburu ilahi? Karena ini dia tahu bahwa ada masa pengungsian di mana ada mempelai Kristus. Karena Pauluslah yang membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Aku mempertunangkan engkau dengan mempelai, tapi aku gak jadi mempelai. Halo? Halo? Tahu ayat itu Paulus katakan aku cemburu ilahi
karena mempertunangkan engkau dengan mempelai pria. Dia tahu bahwa ada suatu masa gereja Tuhan di akhir zaman yang benar-benar menjadi mempelai. Orang yang mati di dalam Tuhan, dua saksi. Ada Paulus, ada Yohanes, ada Petrus, ada Stefanus, ada Abraham, ada Musa, ada, sebutkan lagi semua. Mereka duluan bangkit. Mereka hadir dulu di sini, saudaraku. Kira-kira begitu. Baru kemudian kita yang masih hidup, artinya orang-orang di padang gunung pengungsian, baru tubuh kita diubahkan. Berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Tamu dulu datang, baru mempelai. Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Orang Kristen yang hanya bertobat dan dibaptis, tetapi tidak hidup dalam kekudusan, tidak masuk ruang kudus, akan dibinasakan oleh antikristus. Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Dengarkan. Wahyu 11 ayat 1 2. Ini juga menjelaskan. Coba lihat tentang bait Allah. Ini kalau tentang bait Allah punya arti. Mari kita buka. Dengarkan umat Tuhan. Ini masih banyak pembukaan rahasia. Yohanes di dalam penglihatannya. Dengarkan, ini nubuat ini yang dialami oleh Yohanes. Ini Wahyu 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Dengarkan, yang diukur adalah orang yang beribadah di dalam bait suci. Anda tahu tentang bait suci? Bait Allah, di luar itu ada apa? Kolam pembasuhan. Itu menunjukkan apa? Orang bertobat dan dibaptis. Orang yang bertobat dibaptis tidak mengalami kemajuan rohani, kemajuan iman, tidak masuk ke dalam ruang kudus. Ruang kudus itu ada perabotan apa? Meja roti sajian, yang di atasnya ada 6 susun roh. Apa artinya? 66 buku Alkitab, firman Tuhan. Berarti orang yang bertobat, dibaptis, masuk melalui 5 tiang. Di depan itu ada 5 tiang, 5 jawatan. Apa 5 jawatan pelayanan? Nabi, rasul, gembala, penginjil, guru. Artinya orang yang bertobat harus masuk dituntun oleh 5 jawatan ini untuk mengalami pertemuan rohani, masuk kepada ruang kudus. Di ruang kudus ada meja roti sajian, ada dupa, tempat mesbah dupa. Ada kaki dia ini bagaimana? Yang menyala. Orang yang bertobat mau hidupnya dituntun, dilayani melalui 5 pelayanan jawatan di tengah gereja. Mereka akan masuk, mereka akan makan roti hidup, firman Allah, yaitu Yesus sendiri. Mereka akan punya persekutuan dengan Roh Kudus, kaki dian, 7 kaki dian yang menyala. Itu artinya tuntunan dipimpin oleh Roh Kudus. Masuk kepada mesbah dupa adalah sembah. Kalau kita tidak masuk ke ruang kudus seperti ini, di dalam pola ibadah kita, makan firman, bersekutu dengan Roh Kudus, diurapi, dan hidup dengan penyembahan, mesbah dupa dibakar, menyenangkan hati Tuhan. Kita jangan berharap masuk ke padang gurun pengungsian, boro-boro mau masuk ke ruang maha kudus. Halo, halo, Anda sudah masuk ruang kudus atau masih ruang kubisan? Kalau cuma bertobat, dibaptis, ya masih di halaman. Coba lihat, perhatikan, kalau sampai baptis saja, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Di pelataran bait suci ada kolam basuhan, hanya sampai pertobatan, hanya sampai dibaptisan. Itu tidak dihitung, tidak diukur.
Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Berapa lama? Berapa lama? 42 bulan lamanya. 3,5 tahun. Jangan hidup hanya bertobat. Tuhan ampun saya. Baptis. Boom. Dan ada kisah saudara pada yang dibaptis. Baptis selam ini. Waktu rupanya karena dia ketakutan, karena takut nanti tenggelam apa dia. Sampai dia melawan itu, sampai tangannya keluar saudara. Gak sempat tenggelam. Nah habis dibaptis rupanya dia tangan ini masih suka pukul-pukul. Pukul istri, pukul anak. Akhirnya dia berkata, iya memang waktu saya dibaptis dulu, waktu bertobat tangan saya keluar dari air. Jadi tangan saya belum bertobat. Haleluya. Dengarkan, untuk bertobat saja itu di belakang luarnya nggak cukup bertobat. Hidup kudus, makan firman, punya persekutuan dengan Roh Kudus, kaki dia yang menyala. Ini masih ada kaki dia yang menyala kan dalam kehidupan kita. Penuh Roh Kudus atau Roh Kudus? Yang di luar dibunuh saudaraku. Yang di luar Anda telah diberikan bangsa-bangsa lain yang mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Orang yang cuma bertobat, ini sudah bertobat loh, apalagi belum bertobat, dihajar sama antikristus. Ini sudah bertobat, sudah dibaptis, tapi nggak bertumbuh, tidak bertumbuh dalam iman, tidak membawa buah-buah dalam kehidupan, akan tertinggal. Waduh, masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Lanjut, kembali ke laptop. Jadi, orang Kristen yang hanya bertobat, dibaptis tetapi tidak hidup dalam kekudusan, akan dibinasakan oleh antikristus. Jelas? Jelas. Ini dia di tempat pengungsian ini waktu dijemput. Dengarkan coba perbesar sedikit. Saya sedang menunjukkan, Anda lihat foto saya di situ? Anda lihat ada saya di situ? Yang melihat saya ada di foto itu angkat tangan. Nah, Anda melihat tapi tidak mengerti. Kalau Anda nggak lihat foto saya di situ, kira-kira beginilah suasana nanti saudaraku. Ini tempat pengungsian. Wow, dijaga malaikat. Dan nanti pada akhirnya, lihat ini malaikat-malaikat datang menjemput kita, saudaraku, kita yang ini tubuh kita diubahkan, jumpa dia di awan-awan. Wow. Perhatikan baik-baik umat Tuhan yang saya kasih. Firman ini kebenaran. Karena sekarang makin banyak orang Kristen gak percaya sama Alkitab. Makin banyak orang gak percaya Alkitab. Tapi saya hari-hari ini, Alkitab menjadi inspirasi bagi saya untuk tetap bertahan hidup, saudara. Tidak ada yang bisa kita buat bertahan. Dunia ini bisa membuat kita kecewa, marah, sakit hati. Tapi firman Tuhan selalu memberikan kekuatan baru bagi setiap anak-anak. Firman Tuhan menjadi inspirasi bagi kita. Firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Tambah hari saya tambah kagum dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita untuk mengetahui sampai hal begini aja, untuk Anda bisa mendengar ini aja, ini anugerah. Apalagi kalau kita taat. Kembali ke laptop.